kehadiran-Mu ya Bapa. Buat kasih kemurahan Engkau, buat penyertaan Engkau pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kami bisa datang kepada Engkau, untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kembali kami bersyukur di saat pagi hari ini. Kau telah himpun kami ya Tuhan, dan Kau telah berkati kami. Pimpin kami, sertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan saat kami ibadah, bila ada kuasa-kuasa dalam roh jahat mengganggu, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya kuat kuasa Engkau yang lebih besar. Berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian dengan tangan bangkit suruhkan nama Yesus, karena benar Yesus adalah kota benteng yang teguh buat hidup kita. Amin. Bangkit, sukan nama
Engkau menara yang kuat dan benteng yang teguh buat hidup kami. Kami kembali mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan, yang menyiapkan hati dan pikiran kita, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan terlebih hari ini Tuhan, yang melakukan perjamuan kudus Tuhan, sakramen yang kudus, layakkan dan sucikan kami Tuhan, untuk dapat menerima tubuh dan darah yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat misian ini dan mengatakan bahwa Yesus yang telah mati buat kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia akan angkatku jadi besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin mengatakan dalam segala situasi Engkau sangat baik ya Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu pagi hari ini.
sebelum kami lebih jauh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah dalam sakrament perjamuan kudus, kami ingin sekali lagi merendahkan hati kami Tuhan, mendengarkan berita firman-Mu. Kami ingin belajar dari firman-Mu bagaimana Engkau menderita untuk kami ya Tuhan, atau penderitaan-Mu membuat kami sehat. Terima kasih Tuhan, penderitaan-Mu membuat hidup kami bernilai dan kami diselamatkan. Penderitaan-Mu di atas kayu salib membuat yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan roh ada di antara kami ya Roh Kudus, membangun umat Tuhan yang mendengarkannya. Pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Salam semangat, yes. Dimanapun Bapak Ibu sudah berada, hari ini kita bisa mendengarkan berita firman Tuhan. Bapak Ibu sudah, saya ingin mengajak kita untuk memahami penderitaan yang Tuhan alami membuat kita sehat. Bapak Ibu sudah, kita akan belajar dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Dan kita bisa melihat bahwa hamba Tuhan yang menderita dalam kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 merupakan nubuatan tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus dan digenapi oleh kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab memang sudah jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang menggantikan kita sebagai persembahan dan korban kepada Allah. Dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kita memahami bagaimana Perjanjian Lama menubuatkan akan datang Mesias juru selamat, tetapi dia adalah hamba Tuhan yang menderita. Bapak Ibu sekalian, sepanjang apa yang disampaikan oleh kitab Perjanjian Lama telah digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang kita ajukan, mengapa Yesus Kristus menderita? Ini sebuah pertanyaan yang pernah saya dapatkan dari seorang yang baru mengenal Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Dia Tuhan, tapi mengapa menderita? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini membuat kita lebih lagi belajar firman Tuhan, dan kita bisa menemukan sebab dengan ia menderita agar menjadikan kita sehat. Jadi penderitaan Tuhan menjadikan kita sehat. Bapak Ibu sekalian, bukankah hari-hari ini ada banyak orang yang sedang khawatir berkenaan dengan kesehatan saya? Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau wabah virus corona, dan kita harus bekerja sama dengan pemerintah yang telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Bapak Ibu sekalian, awalnya adalah social distancing, lalu physical distancing, ada jarak komunikasi 1 meter dan sebagainya. Bahkan kalau ada ODP, orang dalam pemantauan, yang sudah mengalami gejala-gejala flu, batuk, demam, 3 hari misalnya, harus dia melakukan karantina sendiri di rumahnya, tidak boleh keluar mana-mana. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dan ini sebagian besar orang menjadi khawatir, menjadi takut, dan tentang kesehatannya juga. Ya, memang kita bersyukur masih bisa belajar di rumah, beribadah di rumah. Tetapi sebagian yang lain sukar bergerak keluar untuk bekerja, berupaya dan sebagainya, dan ada kekhawatiran bagi saya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi suatu tantangan buat kita. Tetapi saya ingin mengatakan, memang sekarang kita bisa berjarak dengan orang lain untuk berkomunikasi, tetapi kita harus lebih dekat dengan Tuhan jaraknya, amin. Jadi kita jangan mengambil jarak dengan Tuhan,
Justru hari-hari kita harus lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apakah buktinya penderitaan Tuhan menjadikan kita sehat? Bapak Ibu sekalian, dari Yesaya 53, memang hanya ayat 1 sampai dengan 5 yang saya baca dan renungkan hal ini dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan mengapa Tuhan kita menderita, supaya kita sehat. Nah, itu terbukti dari hal yang pertama adalah God's choice. Itu berhubungan dengan pilihan Tuhan. Saya ingin mengatakan sebagaimana apa yang saya baca dari ayat 1 sampai 3 Yesaya 53, sekalipun dia berkuasa atas segala sesuatu tetapi ia memilih menderita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dia Tuhan, dia atas segala Tuhan. Dia Almighty God, Allah yang berkuasa. Dia bisa memiliki segala dan dia memiliki segalanya, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Dia pencipta alam semesta raya. Dia raja di atas segala raja. Namun yang dia pilih justru menderita bagi kita di atas kayu salib. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayat yang pertama kitab Yesaya 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat yang kedua, sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kita mendapatkan jawaban yang luar biasa. Tuhan tidak memilih kebahagiaan untuk pribadinya. Tuhan tidak memilih kehormatan untuk dirinya, tetapi dia lebih memilih menderita di atas kayu salib agar kita sehat, agar kita hidup, agar kita selamat. Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita pribadi, sebagai keluarga tentunya kita memilih hal yang baik buat pribadi kita, hal-hal yang menyenangkan untuk pribadi kita. Kecenderungan manusia demikian, terus. Tetapi pagi hari ini kita ingat kembali bahwa oleh karena pilihannya, Tuhan lebih memilih menderita supaya kita semua menjadi sehat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua buktinya bahwa Tuhan lebih dia memilih menderita agar kita sehat adalah God responsibility. Itu berhubungan dengan tanggungan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Saya membaca dalam Yesaya 53 ayat 4, Bapak Ibu sekalian, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini berbicara bahwa penderitaannya bukan menanggung sakitnya sendiri, melainkan untuk menanggung sakit kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang menderita di atas kayu salib, dia adalah manusia juga. Dia merasakan luka yang terdalam di dalam kehidupannya. Dia merasakan sakit yang luar biasa dalam kehidupannya, hingga dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sakit karena luka-luka yang dideritanya. Banyak orang meninggalkannya. Dia menderita secara batin. Dia perasaannya terluka, dia kecewa. Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia melakukan mujizatnya, lalu dia dipanggil guru agung, dia Tuhan, dia Mesias, dia Allah yang perkasa, banyak orang yang mengikutinya. Bahkan Bapak Ibu ada 5.000 laki-laki yang berkumpul hingga tengah malam, dan Yesus mengadakan mujizat.
untuk memberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika dia disalibkan, dia menderita, orang-orang meninggalkannya. Ia menanggung sakit kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimanakah posisimu hari-hari ini? Adakah di antara saudara yang mengalami sakit? Serahkan kepada Tuhan, sebab Dia telah menanggung sakit penyakit kita. Serahkan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia menanggung semua itu di atas kayu salib. Yang ketiga, buktinya bahwa Dia menderita supaya kita sehat, bukan hanya berbicara tentang God choice, pilihan Tuhan, God responsibility, tanggung jawab Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah God of healing. Dia adalah Tuhan penyembuh. Dia tabib yang ajaib. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagaimana dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Ia dilukai karena dosa-dosa kita dan diderita karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, sakit penyakit kita disembuhkan olehnya karena Tuhan penyembuh. Bapak Ibu saudara, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya Dia Raja Damai, Raja Shalom, bukan Dia penolong kita saja, tapi Dia adalah tabib yang ajaib. Mari kita kembali menyadari pada waktu kita belajar bagaimana firman Tuhan menjelaskan bagaimana Matius, Markus, Lukas, bagaimana dia berjumpa dengan orang-orang sakit. Kita bisa melihat bagaimana seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, dia berteriak dan mengatakan, asalku jamah saja untuk jumpanya, maka aku akan sembuh. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara, bagaimana Bartimeus yang dia melihat, mendengar bagaimana Yesus lewat di kota itu. Bapak Ibu sekali, walaupun secara kasat mata jasmani dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia mendengar bahwa anak Allah yang hidup itu melewati tempat dia duduk. Lalu dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan Tuhan berpaling padanya dan menghampiri Bartimeus dan menjadi meleklah Bartimeus. Lalu dia bisa melihat kembali. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, waktu kita mempercayai kita kepada Tuhan, ada harapan yang pasti. Dia menyediakan kesembuhan untuk setiap yang sakit, karena Dia adalah tabib yang ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak orang yang sedang khawatir hari-hari ini. Baru saja saya mendengar dari seorang sahabat, menjadi seorang pelayan Tuhan atau gembala sidang, bagaimana salah seorang dari anggota gerejanya yang sangat setia, dan bagaimana akhirnya dipanggil oleh Tuhan oleh karena dia termasuk PDP, pasien dalam pengawasan. Lalu dia diisolasi di rumah sakit dan dia akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu saya, bagaimana memang harus menggunakan protokol pemakaman yang sangat ketat, tidak seperti orang yang meninggal biasa loh sekalian. Luka yang dalam, kesedihan yang bertambah dari keluarganya, tidak bisa melihat wajah dari suami, wajah dari orang tua yang dikasihi. Bapak Ibu sekalian, dan ada banyak orang yang hari-hari ini Bapak Ibu sekalian menjadi korban COVID-19. Mereka dirawat di rumah sakit secara intensif. Bapak Ibu kita bisa ingin mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Dia adalah tabib yang ajaib, Dia penyembuh yang ajaib, ada kesembuhan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu sekalian, kita mendengar sebuah kesaksian yang indah dari seorang anak Tuhan namanya Ibu Kristina, salah seorang pasien positif COVID-19 yang sempat dirawat secara intensif, secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Kota Surabaya. Dan dia bersaksi, bos sekalian, bagaimana banyak media juga meliput kesaksiannya dengan kata-kata yang sungguh-sungguh
mengekspresikan bahwa dirinya adalah seorang anak Tuhan. Dia mengatakan, puji Tuhan, saya diberkati perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Sekarang saya sehat. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, tabib yang ajaib, penyembuh itu telah menghampiri kehidupannya, telah datang kepadanya dan menyembuhkan Ibu Kristina. Saya percaya bahwa ada banyak orang hari-hari ini akan mengalami kesembuhan, sekalipun mereka memiliki status pasien dalam pengawasan. Mereka ada di ruang isolasi secara khusus di rumah sakit, tetapi hari-hari ini Tuhan datang dan menyembuhkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, adakah di antara saudara yang mendengarkan, yang melihat pemberitaan firman Tuhan hari ini? Engkau sedang mengalami sakit, datanglah kepada Tuhan. Kesembuhan Tuhan sediakan buat saudara. Haleluya. Percaya dan yakinilah. Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama makan roti dan minum dari anggur perjamuan. Apakah artinya sakramen perjamuan kudus itu? Sakramen perjamuan kudus memberikan sebuah pelajaran iman buat kita, bahwa bukan hanya kita mengingat kembali Tuhan yang menderita di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari dosa, tetapi Dia menyediakan kesembuhan bagi yang sakit. Penderitaan di atas kayu salib adalah jawaban agar semua manusia di bumi ini diselamatkan olehnya, karena Dia adalah juru selamat dunia. Bapak Ibu saudara sekali lagi mari kita akan meyakini itu semua karena kasih Allah yang besar. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang mengaku dengan lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengar, melihat tayangan pemberitaan firman Tuhan hari ini, sementara engkau belum percaya kepada Tuhan, ini kesempatan yang terbaik. Buka hatimu dan percayalah, undang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pemirsa, pendengar firman Tuhan hari ini. Adakah di atas saudara yang baru mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari? Adakah di atas saudara baru melihat pemberitaan firman Tuhan hari ini? Sementara engkau mengatakan dalam diri, berupanya kalau aku adalah orang yang berdosa, aku hidup di dalam kehidupan lama. Selama ini aku mengatakan bahwa hartaku bisa menyelamatkan, status sosialku bisa menyelamatkan, tapi rupanya tidak. Karena setiap orang diselamatkan karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Kalau itu saudara yang baru mendengar, melihat pemberitaan firman Tuhan, yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa saudara, Tuhan terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan yang baru mendengar pemberitaan firman Tuhan, dan selama ini mereka berdoa dengan angkat. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pengakuan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Engkau mendengarkannya, yang menjadi anak, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan teguhkan iman. Terima kasih ya Tuhan. Sementara yang lain yang sedang mengalami pergumulan mengenai
melakukan yang melakukannya. Kami akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian, anggota jemaat dan mitra gereja yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, hari ini mari datang kepada Tuhan. Siapkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hendaknya orang memeriksa diri, baru makan roti dan anggur dari perjamuan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita harus melakukan sakramen perjamuan kudus? Dan praktek dari gereja Sigap Cematala minimal 1 kali 1 bulan melakukan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus memiliki tujuan untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus kehidupan kita dari dosa, dan sebagai tanda perjanjian baru bahwa Dia akan datang kembali menjemput gereja. Mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Karena roti dan anggur merupakan simbol tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus yang terluka di atas kayu salib. Tubuhnya yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Darahnya yang kudus dicurahkan untuk menyucikan kehidupan kita dari dosa. Siapakah yang boleh makan roti dan minum dari anggur perjamuan kudus? Yang pertama, dia adalah orang yang sudah mengakui, menerima, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia memahami tujuan dari sakramen perjamuan kudus dan dia berkomitmen hidup baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan datang sekali lagi kepada Tuhan, merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang besar itu menyelamatkan kehidupan kita, yang seharusnya kita binasa, yang seharusnya kita dihukum, tetapi karena kasih nyawa satu-satunya yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita rugi akan berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Di waktu yang indah yang kami akan lalui bersama Tuhan, yang dimana kami akan melakukan perjamuan kudus. Biar Tuhan roti tetap roti, yang melambangkan tubuh Tuhan yang dicurahkan bagi kami, dan anggur tetap anggur, tapi melambangkan darah Yesus yang diberikan buat kami Tuhan, mengampuni dan menyucikan dosa kami Tuhan, kelayakan kami Tuhan, baik kehidupan rohani kami tubuh ini Tuhan, supaya mendapatkan berkat yang dari Tuhan, dijauhkan dari butuh-butuh Tuhan. Kami tolong dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat kuasa-Mu boleh menghantui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami dan tubuh ini. Haleluya. Marilah kita hari ini Minggu 5 April 2020 melaksanakan sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada satu bukit jauh dari sini.
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah tubuh Yesus terluka di atas kayu salib oleh karena untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat jawab kita, selain kita mengucap syukur sebagai orang yang berdosa. Kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus, dan kita telah diampuni, dilayakkan, dibebaskan, dimerdekakan. Kita umat tebusannya telah diselamatkan. Angkatlah jawab. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bukankah darah Yesus tercurah ke bumi untuk menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Syukur, syukur, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang hidup. Semua Engkau lakukan untuk keselamatan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang menghadapi tantangan hari ini telah Engkau berikan kemenangan bagi kami. Setiap kali kami yang sedang mengalami sakit, kami percaya Engkau Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami yang sedang menghadapi berbagai problema, pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau telah memberikan lepasan bagi kami Tuhan. Buat setiap kami yang sedang berduka, kami percaya bahwa firman-Mu telah menghiburkan kami, meneguhkan iman kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sekali ke dalam tangan kuasa. Terima kasih untuk pengorbanan di atas kayu salib yang menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau menderita sehingga kami menjadi sehat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami, berdoa buat bangsa kami, mengucap syukur, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa untuk memberkati. Kami mengembalikan segala pujian,
hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh senantiasa bersyukur. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik di mana Engkau masih memelihara kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesehatan atas kami Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Engkau dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Mengingat setiap kebaikan Engkau dalam hidup kami. Itu kerinduan dalam hidup kami untuk selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, jarak memisahkan kami Tuhan, tetapi hati kami tetap bersatu memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan. Hati kami rindu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Hati kami merindukan Engkau senantiasa boleh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Walau kami ada di rumah Tuhan, memisahkan hidup kami Tuhan, tapi hati kami merindukan akan Engkau Tuhan. Kami merindukan kuasa Engkau tetap bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Engkau Tuhan yang sudah Engkau taburkan dalam hidup kami, di mana Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan. Engkau menderita karena kami Tuhan, untuk kami Tuhan, supaya kami selamat, supaya kami sehat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Engkau ingatkan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi kami. Engkau tahu setiap apa yang kami hadapi di dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin pada saat ini kami takut Tuhan, pada saat ini kami khawatir Tuhan, tapi melalui kebenaran firman Engkau kami diteguhkan oleh Engkau Tuhan, bahwa Engkau senantiasa Tuhan masih selalu Tuhan melindungi hidup kami, menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ada Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa atas hidup kami. Engkau memberkati kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang senantiasa melindungi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasih, bangsa yang kami cintai Tuhan. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami,
menyelesaikan masalah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri kebaktian kami Tuhan. Tapi kami tetap percaya Engkau masih melindungi hidup kami. Engkau memberikan kesehatan atas kami dimanapun kami berada. Jangan memisahkan kami Tuhan, tapi tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kepada kita damai sejahtera-Nya. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita bersama-sama hari ini. Tuhan datang kali kedua menjemput gerejanya. Haleluya.